Hai, halo, selamat berjumpa. Saya mau cerita tadi pagi teman saya yang biasa siaran ya, dia biasa yang operator kalau saya siaran namanya tuh Kina Rahma. Dia dia bilang kenapa Mbak Nadia nggak ngasih public speaking tuh di YouTube banyak kok. Orang-orang public speaking pasti banyak followernya. Ayo dong, pokoknya aku tuh selalu ngandalin Mbak Nadia, aku akan follow, aku akan woro-woro ke orang gitu, gimana Mbak Nadia ngajarin public speaking gitu katanya. Saya jadi mikir, beberapa yang dia tunjukin di channel YouTube tuh ada beberapa, ada dua orang, enggak beberapa ya, Bud, mungkin lebih dari tiga, itu dimana saya tuh berguru kepadanya gitu. Tapi memang kalau untuk urusan radio, siaran di radio itu udah sejak saya kuliah udah siaran di radio ya. Terus nah sekian lama siaran di radio, waktu saya di Jakarta akhirnya saya ngelamar-lamar di TV tapi nggak ada yang diterima, kayak Metro TV nggak diterima. Ngelamarnya satu doang sih, Metro TV nggak diterima. Akhirnya saya ngelamar di sebuah TV, tapi dia TV provider ya, namanya QTV. Itu tahun berapa tuh ya, 2000 sekian lah. Disitulah saya, tapi nggak sampai setahun ya saya di situ, tapi di situ saya mulai lah akhirnya siaran. Jadi istilahnya itu kalau untuk masalah siaran radio terus siaran TV, apakah saya bawain sebuah acara itu talk show, atau saya baca berita, atau saya uh, siaran sendiri, baik itu siaran yang interaktif ngobrol wawancara orang, atau siaran sendiri, itu mah udah ibaratnya udah makanan sehari-hari lah. Itu kalau orang radio tuh ada ungkapan uh, bukannya takut sama mic aja takut sama kita gitu. Nah jadi kemudian akhirnya banyak juga orang yang minta gimana cara ngomong yang bagus. Nah pernah saya diminta juga tuh jadi fasilitator di sebuah kayak pelatihan public speaking, MC presenter tuh. Waktu itu yang hire saya tuh Mas Erwin Parengkuan. Apakah Mas Erwin masih ingat saya? Saya jadi fasilitator untuk public speaking, jadi MC dan penyiar TV waktu itu, gimana MC berdua, gimana siaran. Dan juga sebelum itu saya juga akhirnya ini berkat dari TV ya, saya diminta untuk ngajar tentang writing and reporting for broadcasting, kemudian presentation skills di LSPR. Bu Prita Kemaldani, makasih banyak atas kesempatannya. Saya punya pengalaman ngajar di LSPR, pengalaman mengesankan banget, keren banget. Dan saya berhasil artinya ngajar itu di mahasiswa. Sebetulnya saya juga pernah ngelamar ngajar di sebuah pelatihan. Ini peristiwa-peristiwa kisah-kisah gagal nih ya, di sebuah kayak dulu ada Tonto Yahya apa ya, buka juga di Jakarta tuh. Saya kesana, oh nggak bisa, saya pernah ngajar kok di lain, beda dengan yang ngajar di sekolahan kayak gini gitu tuh. Sampai akhirnya terakhir sebelum saya akhirnya ke Semarang dari Jakarta ya, saya sempat akhirnya menjadi fasilitator di Talking. Jadi intinya saya pengen cerita, kalau untuk kemampuan bicara itu harus ada passion dalam diri. Kalau kita tuh pengen ngomong, kalau kita tuh pengen passion tuh, gairah tuh, kita tuh merasa senang, happy kalau kita berbicara tuh orang denger kita, atau kita berkepentingan agar apa yang kita sampaikan orang lain paham, ngerti. Jadi pengalaman lama di radio atau di TV itu paling sedih kalau nggak ada yang denger, atau kalau kita lagi bicara di panggung di depannya orang-orang pada ngomong sendiri. Nah kalau kita punya keinginan itu, kalau kita ada kegelisahan nih, gue harus ngomong bener nih supaya orang bisa dengerin aku gitu. Aku harus, kalau lagi bicara harus pinter nih milih kata, gimana aku berekspresi, gimana susunannya aku bagus banget nih, cara menarik perhatian dia. Nah udah ada kesadaran itu, maka pelajaran public speaking
pasti dengan mudah begitu saja kita pelajari. Beneran. Jadi niat di awal dulu. Nah setelah niat itu ada, baru kegigihan. Kegigihan untuk benar-benar mempelajari teorinya. Jangan di kesini susah udah males, jangan. Tapi biasanya kalau kita udah ada gairah, susah dikit kita pasti mau belajar. Nah, cuman ada satu pesan saya nih, bahwa jam terbang itu mempengaruhi banget. Jam terbang yang saya maksud, Anda sering salah dulu ya. Pertama siaran nih, atau pertama ngomong. Kalau saya di radio dulu, pertama siaran ngomong di salah-salahin sama bos saya. Ngomong kok kayak gitu. Terus pernah siaran di radio juga, ada pendengar yang bilang kok siarannya nggak enak. Nah jadi, tapi saya terus belajar. Maksudnya jam terbang dikata-katain orang, dibilang jelek, tapi dibilang bagus juga, banyak kayak gitu. Akhirnya kita pada posisi dimana penilaian orang lain, baik itu pujian maupun celaan, itu sebagian benar. Itulah dari penerimaan kita, itulah yang membuat kita bisa lebih maju lagi. Ini masih agak nggak terstruktur ngomongnya, tapi nanti di episode berikutnya saya akan cerita lagi deh. Ini cuma kayak semacam curhatan aja. Oke. Saya sudahi dulu untuk hari ini nih. Sampai jumpa lagi guys di edisi berikutnya. Ada yang mau nanya-nanya boleh.